Pengaruh budaya asing yang masuk di Indonesia ini sudah sangat luas ya, jangkauannya sudah sangat jauh setahu saya. Nah, tentu saja ini sebuah ancaman bagi negara kita bahwasanya dapat mengancam eksistensi dari budaya kita sendiri. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus cerdas dalam memilah pengaruh-pengaruh budaya yang masuk di Indonesia. Baik itu pengaruh positif maupun negatif, karena ada juga pengaruh positif yang tidak cocok dengan budaya kita. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus mampu memilahnya, atau tidak kita akulturasikan budaya saja atau mengasimilasikan agar eksistensi dari budaya kita ini cocok dengan nilai dan norma yang berlaku di negara kita sendiri. Jadi, masalah ini semua yang mendasarinya adalah arus globalisasi yang tidak bisa dibendungi. Arus globalisasi begitu cepat merasuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Pengaruh globalisasi tersebut membuat generasi muda kehilangan jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme, antara lain: yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Dan yang kelima, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, dan sosial budaya bangsa. Ada beberapa dampak positif dan negatif masuknya budaya asing Indonesia, yaitu dampak positif yang pertama, pola pikir masyarakat menjadi lebih maju sehingga mendukung modernisme. Yang kedua, tingkat kehidupan mengalami perbaikan. Yang ketiga, munculnya pembaharuan kebudayaan yang memperkaya keragaman budaya asli Indonesia. Yang keempat, ilmu pengetahuan berkembang lebih baik. Dampak negatif yang pertama, masyarakat berubah menjadi individualis dan cenderung konsumtif. Kedua, gaya hidup ketimuran yang kita anut menjadi kebarat-baratan. Tiga, munculnya kesenjangan sosial. Yang keempat, munculnya budaya materialistis. Yang kelima, produk dalam negeri tersingkir oleh keberadaan produk luar negeri. Yang keenam, nilai-nilai luhur bangsa yang dianut melemah atau bahkan hilang sepenuhnya. Cara melestarikan budaya bangsa Indonesia agar terjaga dan tidak hilang. Yang pertama, pelajari budaya lokal itu sendiri. Yang kedua, ikuti kegiatan kebudayaan. Sebagai contoh, kalian dapat bergabung menjadi peserta dan ikut dalam kegiatan kebudayaan. Nah, yang ketiga, mengajarkan budaya Indonesia kepada orang lain. Yang paling kecilnya saja, contohnya kepada anak-anak. Memperkenalkan budaya Indonesia kepada anak-anak agar mereka dapat memahami dan mengetahui budaya-budaya apa saja sih yang ada di Indonesia. Nah, yang keempat, kenalkan budaya kita ke dunia internasional, kepada orang-orang asing, mungkin kepada turis-turis yang datang ke daerah dan sebagainya. Nah, yang kelima,
menggunakan pakaian adat sesuai dengan adat daerah masing-masing, mungkin pada acara-acara tertentu dan hari-hari tertentu lainnya. Nah, berikutnya yaitu mempelajari dan memakai bahasa daerah di lingkungan keluarga. Nah, ini termasuk contoh kecil yang baik untuk menjaga kelestarian kebudayaan Indonesia. Nah, berikutnya yaitu mengadakan dan turut serta dalam kegiatan lomba pentas seni di daerah sekitar. Nah, yang terakhir, mendukung upaya pengembangan budaya di daerah.